Stalker. Tumben-tumbenan ya kita naik bajai. Tadi aku turun di Transjakarta Sunter. Mau kemana? Mau ke Jakarta International Stadium. Mau ngapain? Mau lihat perkembangan stadion yang bakal megah banget dan bertaraf internasional. Itu wilayahnya di sekitar Jakarta Utara, di Papanggo. Masih jauh nggak, Pak? Dekat. Udah dekat ya? Oke, kita lihat ke sana. Ya, cus. Halo Mbak Indi, apa Pagi kabar? Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Halo pagi Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah, seperti yang aku lewat telepon, Wow. boleh langsung lihat-lihat Pak? Oke, Yuk, siap. yuk. Oke, Lewat mari. mana nih Pak? Lewat sini? Yuk. Oke. Gede banget Pak stadionnya, Wah, ampun. ini bakalan megah dan keren ya. Ini kita udah ada di bagian mana nih sekarang nih? Ya, saat ini kita sudah memasuki area rem timur. Rem ini timur. merupakan akses penghubung ya, yang Aha. menghubungkan langsung ke Concourse Stadium lantai 3. Oh, ini kita langsung lantai 3 nih? Iya, betul. Oke. Terus? Nah, Ini buat apa nih Pak ntar? ya ini rem. Jadi ini akses untuk pejalan kaki. Oke. Ini yang nantinya akan terhubung langsung ke Concourse Stadium, Mhm. di mana kita mempunyai 2 rem ya untuk Jakarta International Ya. Stadium ini. Kita sudah berada di rem timur Rem dan timur. di sisi barat ada rem barat. Oke. Nah, ini nanti juga akan menghubungkan moda sarana angkutan umum massal. Nantinya kan kawasan Jakarta International Stadium Ya. akan terintegrasi Nah. dengan stasiun komuter lain di sisi timur. Jadi Oke. nanti pengunjung bisa turun dari stasiun, kemudian melewati rem timur, masuk area concourse, kemudian masuk ke area venue stadion utamanya. Itu Pak, tadi pertanyaannya. Jadi aku kan pas masuk tadi itu, jadi kayak ini LRT nggak nyampe, MRT nggak nyampe, Nantinya busway juga nyampe. nanti nyampe ya. Nantinya nyampe. Nah, nyampe itu berarti apa dulu? LRT dulu, MRT dulu atau mana dulu? Ya, sesuai dengan instruksi gubernur dan juga instruksi Sekda, nantinya di bulan Juni 2022 itu sudah terintegrasi stasiun komuter lain. Oke. Kalau Transjakarta atau BRT nanti insya Allah tahun ini sudah terintegrasi di Plaza Barat melalui area rem barat. Itu Oke. nanti juga langsung terintegrasi dengan BRT atau Transjakarta. Jadi ketika ini diresmikan, semua transportasi publik itu udah ada gitu. Ya, BRT sama komuter lain. Kalau LRT masih dalam proses ya nantinya. Oke. Kalau angkot gitu ada ya Pak ya? Angkot. Ya, nantinya beberapa sarana angkutan umum massal, mungkin kalau Transjakarta rencananya yang koridor 14 ya. Oh, oke. Nanti Oke. akan terintegrasi. Dan ini sebenarnya memudahkan nantinya pengunjung yang akan mengakses ke Oke. Jakarta International Stadium. Ya. Jadi pengunjung tuh jalan dari sini ke sini Iya, gitu Pak? Jadi Oke. akses ini memang steril Jalan ya kaki. dari kendaraan bermotor. Jadi ini kami sangat mengutamakan safety ya dan juga kemudahan dari pengunjung dalam mengakses stadion kita ini. Oh, yang bawa kendaraan bermotor parkir di mana Pak? Ya, nantinya untuk kendaraan itu semua parkirnya kan ada di luar, juga ada di lantai 1 bangunan ini ya. Jadi Cukup berapa kendaraan kapasitasnya? kalau kapasitas mungkin proporsionalnya kurang ini ya, ideal. Mengingat pesan dari Pak Gubernur bahwa semangat membangun Jakarta International Stadium ini membatasi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi macet. Jadi lebih menekankan ke integrasi dengan sarana angkutan umum massal. Oke. Jadi nanti langsung pengunjung tuh datang ke lantai 3 nih. Iya, diarahkan langsung ke concourse. Nanti ada beberapa pintu ya, melalui beberapa lobi. Ya. Nanti pengunjung akan memasuki area stadion utama ini dari lantai 3 Lantai concourse. 3. Begitu ke lantai 3, nah pengunjung di depan itu nanti ada apa tuh Pak? Di depan situ? Ya, nanti akan ada lobby ya, nanti ada turnstile atau gate yang akan mengarahkan nantinya ke kursi atau di tribun mana dari masing-masing nanti bisa mengakses. Oke. Pak, aku berhenti dulu di sini nih.
Ini apa? Udah tahu belum? Nah ini kan kita berdiri di Iya. sini ngelihat ini kayak kita tuh kayak kecil banget, kecil banget, iya. gitu. Ini stadion gede banget loh, Iya. asli. Apalagi Asli. kalau ngeliat ke atas tuh, aduh ya ampun. Oke, diceritain Pak, dimulai dari ini nih. Ini buat apa nih? Ya, ini kita sedang tahap perakitan ya. Ini untuk fasad stadion. Aha. Jadi fasad ini sebenarnya tidak Oh, hanya fasad. sekedar Oke. bolong-bolong atau kita itu membentuk corak estetika loreng macan. Ini ada filosofi. Apa? Kita juga untuk pemenuhan aspek green building. Green building. Iya. Jadi kalau oke. dihitung luas selubung fasad itu kurang lebih luasnya sekitar 48.000 meter persegi, di mana setengahnya atau kurang lebih 24.000-nya ini bolong-bolong ini untuk mengalirkan Udara. penghawaan alami. Oh, oke. Itu yang dinilai Oke. dalam penilaian green building kemarin. Oke. Jadi Jakarta International Stadium ini sudah memperoleh sertifikasi dengan grade platinum. Green Ship ya, Aha. itu kemarin dalam tahap design recognition. Iya, iya. Ini iya. concern kami membangun Jakarta International Stadium ini tidak hanya gagah megah gitu ya. aha. Kita bangga-bangga enggak, tapi kita mempertimbangkan nanti sustainability-nya. Oke. Kedepannya ini bahwa bangunan ini benar-benar ramah lingkungan. Itu dia. Oke, itu. Nah, terus ini ada corak-corak Betawi-Betawi gitu katanya ya? Oh ya, pasti. Apa Dari tuh? bentuk fasad atau kulit bangunannya, Ya, ini kan ya. sebenarnya filosofi dari tutup kepala ya, atau ikat yang khas Betawi ya, Aha. di mana kita transformasikan menjadi beberapa segmen ini melalui panel-panel perforasi Oke. dengan lapisan enamel dan kita ini sebenarnya juga mengambil filosofi dari gigi balang ya, di Gigi mana balang. komponennya itu ada unsur segitiga, ada bulatan. Nah, ini kita transformasikan seperti ini. Kemarin tuh saya sampai bulat-bulatan, ya. browsing Pak gigi balang tuh. Oh, yang itu yang ada di jembatan-jembatan tuh yang Iya. ada Nah, hijau kuning gitu kan? Nah, di Oh, iya, rem kayak gitu timur ya. tadi, railing itu sebenarnya stilasi juga dari Iya, iya. gigi balang. Oke. Itu kita terjemahkan secara modern di dalam kawasan Jakarta International Stadium. Jadi kita memperhatikan kearifan lokal karena stadion ini dibangun di Jakarta, otomatis harus berakar dari budaya Betawi juga gitu. Oke. Nah, ini Pak sudah green building ya. Iya. Selain yang bolong-bolong itu tadi istilahnya apa tadi? Fasad Perforated. Iya, Oke. perforasi fasad ya. Apalagi Pak yang istilahnya ramah lingkungan? Wah, banyak sekali. Karena dari pemilihan lahan atau tepat guna lahan sendiri, kita sudah memenuhi ya dari penilaian green building. Kita sebenarnya ada 6 kriteria. Yang pertama, tepat guna lahan. Ya. Yang kedua, konservasi dan efisiensi energi. Yang ketiga, konservasi air. Oke. Kemudian keempat, pemilihan material ramah lingkungan. Kemudian yang kelima ini, kenyamanan dan kesehatan di dalam ruangan. Dan yang terakhir itu manajemen building. Itu 6-6-nya dinilai dalam green building. Yang menilai siapa Itu tuh Pak? dari GBCA. Oh, oke. GBCI ya, Green Building Council Indonesia. Nah, Oke. Ya, ngomong-ngomong tentang green building, untuk aspek pertama kan tepat guna lahan. Kami sangat memperhatikan komposisi ruang terbuka hijau dari total lahan 23,1 hektar. Jadi ini tidak semua full bangunan, artinya ada area yang disisakan untuk daerah resapan air atau ruang terbuka hijau. Oke. Kemudian kita juga menerapkan prinsip zero runoff. Jadi Oke. air limpasan hujan yang jatuh ke kawasan ini tidak menggenangi kawasan sekitarnya, Iya. tapi diresapkan di kawasan ini. Oke. Selain itu, kami memanfaatkan dari prinsip water conservation ini, itu juga penilaian dari green building. Nantinya air hujan itu akan ditampung dan dimanfaatkan untuk penyiraman dari landscape kawasan Jakarta International Stadium. Oke, Pak Ari, ini kan sebelumnya tempat pemukiman penduduk ya Oh iya. di sini, ya kan? Terus mereka sekarang ada di mana? Ya, saat ini alhamdulillah kita sudah menangani ya penduduk atau warga yang terdampak di Ya. sekitar proyek pembangunan ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Kami melakukan upaya melalui resettlement action plan. Jadi kami Berapa kepala keluarga tuh Pak? kurang lebih 642 kepala keluarga. Mas Ari, jadi masyarakat yang 642 kakak itu yang asalnya ada di sini sekarang pada kemana? Ya,
Dulunya itu mereka kan menempati di situ nih, di sisi utara area lapangan latih. Namun saat ini kondisinya sudah bersih ya. Mereka kemana sudah sekarang? kami treatment dengan resettlement action plan. Jadi awalnya mereka kami tawarkan akan pindah di rusun atau kompensasi ganti untung. Tapi sebagian besar atau hampir semua ya, mereka itu memilih ganti untung. Jadi kami berikan santunan. Saat ini mereka sudah membongkar secara mandiri rumah yang ditinggali. Kemudian mereka memindahkan barang juga secara mandiri. Tapi katanya ada yang mau tinggal di sekitar sini ya nanti, berupa rusun. Rata-rata memang mereka ini pulang ke daerah asal masing-masing ya. Dan nantinya karena semangat kami membangun Jakarta International Stadium ini juga meneruskan visi dan misi pembangunan kota Jakarta. Jadi nanti kami ajak berkolaborasi ya warga sekitar ini dalam mengelola stadion ke depannya. Nanti gitu. jadi ada berapa ratus kakak tuh yang ikut mengelola dari masyarakat sebelumnya? Nantinya bangunan Jakarta International Stadium ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung ya. Salah satunya untuk hunian pekerja, pendukung operasional. Jadi nanti masyarakat yang itu ikut mengelola Jakarta International Stadium ini gitu. Nantinya akan kami libatkan kolaborasi dengan warga sekitar. Tinggal di mana nanti, Pak? Pemberdayaan, semangatnya social empowerment ya sebagai tanggung jawab sosial kemasyarakatan PT Jakpro dalam pengelolaan kedepannya nanti akan ditempatkan di sisi utara situ bangunannya. Itu rusun gitu. Sebenarnya konsep huniannya vertikal ya, tapi kita sebisa mungkin bangunan yang ada itu tetap selaras dengan kawasan Jakarta International Stadium. Oke Pak, kita kemana lagi nih Pak? Kita jalan menuju... Mas, tadi kan kita lantai 3 tuh. Sekarang kita duduk di lantai? Ini sudah di lantai 8 ini ya. Lantai 8? Waduh. Tanpa lift, kita Megel naik tangga. ya? Ini bagus banget, gila. Kita bisa melihat ya atmosfer nantinya pada saat selesai. Jadi ini sudah, waduh gila banget, ini keren abis. Karena gini loh Mas, ini kan kapasitas 82.000. Nah, GBK kan 77.000. Iya. Ya. Kalau GBK itu agak lebih ceper lebih ceper. Kalau ini agak gitu. Jadi yang duduk di atas tuh makin tinggi gitu. Betul. Yang kemarin memecahkan rekor muri yang mana? Ini. Jadi alhamdulillah Jakarta International Stadium pada saat kegiatan konstruksi ini sudah dapat 3 rekor muri. Satu, ini yang pemasangan. Yang pertama ini kita pengangkatan struktur rangka atap terbesar nih dan terberat. Karena bobotnya itu 3.900 ton. Emang sekaligus semuanya kita naik? Kita angkat secara serentak. Ini belum ada di mana-mana. Enggak yang sepotong nyambung, sepotong nyambung gitu? Iya. Sekaligus naik? Karena untuk pekerjaan rangka atap utama, kita instalasikan di bawah. Setelah selesai baru diangkat ya ke 8 titik kolom utama atau pier head itu sebagai tumpuannya. Ini dengan metode namanya heavy lifting. Inilah yang mendapatkan rekor muri kemarin sebagai pengangkatan struktur atap terberat. Di Indonesia belum ada tuh? Belum ada. Bahkan di luar. Di luar? Itu kayak stadionnya Real Madrid ya sekarang juga sedang direnovasi, itu mereka instalasi rangka atapnya dari atas. Kami dari bawah diangkat sekaligus. Ini karena semangatnya juga akselerasi, percepatan biar bisa jalan dengan sekuen itu pekerjaan satu tuh muri. lainnya. Yang kedua ini bisa dilihat ya Mbak ya. Jakarta International Stadium ini nanti akan memiliki sistem atap buka tutup. Ini dapat rekor muri juga. Maksudnya dibuka ketika cuaca nggak hujan, ditutup kalau hujan pemain masih bisa main atau apa? Buka tutup maksudnya? Sebenarnya buka tutup ini untuk mendukung Jakarta International Stadium ini sebagai venue dengan sifat multi event ya atau multifungsi. Jadi tidak hanya sepak bola saja, nanti ada konser-konser musik kelas dunia, kegiatan pameran dan lain-lain itu bisa diselenggarakan di Jakarta International Stadium. Jadi ditutup itu untuk keperluan ya biar
aman dari hujan juga, supaya audio Ya. konser juga tetap bagus gitu atau gimana? Ya, sebenarnya kalau di Indonesia ya, karena kita cuaca panas hujan sudah biasa ya. Sebenarnya kalau Ya. main bola kondisinya hujan kan sudah biasa ya. Sebenarnya nggak perlu ditutup juga. Sebenarnya buka tutup ini juga mungkin ya nantinya kegiatan ini bisa diselenggarakan pagi, siang, malam gitu. oke. Cuaca panas, cuaca hujan itu bisa. Dan ini lebih mendukung karena sifatnya tidak hanya sepak bola, misalnya konser musik kan ketika atapnya ditutup akan memberikan efek ya dari sound system dan juga lightingnya kan lebih wow gitu ya. Muri ketiga apa Mas? Muri ketiga ini Stadion Jakarta International Stadium ini mendapatkan sertifikat Green Building dengan Green Platinum. Ini stadion pertama. Oh gitu? Iya. Yang lain? Yang lain biasanya kalau untuk Green Platinum ya rata-rata kan bangunan kayak office gitu ya, building lain seperti mungkin apartemen, mungkin bangunan dengan fungsi retail dan lain-lain. Ini stadion pertama yang memiliki Grade Platinum. Ini sertifikasi tertinggi loh. Oke. Wow banget. Iya. Ini lantai 6 tadi ya, 8. Kita sudah lantai 8 setinggi ini. Nah, Jakarta International Stadium Total sampai ini. berapa lantai sih? Kalau totalnya sih 9 lantai. 9 lantai. Tapi ini setara 25 lantai apartemen. Oh, di lantai yang 9 itu? Iya, betul. Oke. Jadi kapasitas 82.000 ini dibagi ke dalam 3 tiers atau 3 tingkatan nih kita bisa melihat. Oh ya, 1, 2, 3. Kita sudah berada di mana ini? Tier 3 ini yang paling atas. Lantai paling tinggi nih. Kalau bisa dilihat tuh Mbak Indi. Itu yang melengkung itu keliling. Nah, ini tier 3 nih, lantai 3. Oh iya. Kemudian di trap yang kedua, nah itu kan kayak ada susun 2 ini ya. Nah, itu tier 2 nih, keliling. Nah, yang paling bawah itu tier 1. Kapasitasnya 82.000. Ini terbesar ya. Nanti tempat duduknya sendiri-sendiri gitu? Ada tempat duduk? Standar FIFA sudah mengatur untuk tempat duduk itu single seat ya. Single seat, jadi sendiri-sendiri, nggak boleh pangku-pangkuan ya. Bawa anak-anak juga harus ini sendiri, tempat duduk sendiri gitu ya. Kebayang nggak sih ini nonton bola, wah gitu ya? Iya, ini keren banget. Ini kalau di Eropa sudah mirip ini ya, atmosfernya kayak Stadion Camp Nou ya, itu sangat sangat curam ya, karena emang sama Old kapasitas Trafford bakal kerenan mana? Keren ini. Jamin ya. Apa? Old Trafford ini kan hanya 2 susun ya dia untuk konfigurasinya. Kita 3 susun. Kapasitasnya juga lebih besar Jakarta International Stadium. Kami merancang Jakarta International Stadium ini tidak untuk 2021 atau 2022. Kami sudah memikirkan stadion ini untuk 2030, 2040. Jadi tidak ketinggalan lah nanti dengan stadion-stadion modern di Eropa. Oke. Sari, ini progres kalau bisa dibilang sampai sekarang udah berapa persen? Nah, progres konstruksi ya secara keseluruhan kita sudah masuk minggu ke 112. Progresnya sudah 78,12% ya. Sesuai target apa gimana tuh? Kita bukan sesuai tapi ahead dari schedule ya. Emang harusnya beres 100% kapan? Kalau beres 100%, insya Allah kan masih di 2022. Tapi pada saat diresmikan di Desember nanti, soft launching soft launching itu sudah mencapai 90-an%. Itu kondisi sudah look like ini ya, artinya lapangan sudah siap dan fasilitas yang berhubungan dengan pertandingan itu juga sudah siap untuk digunakan pada Desember nanti. Jadi Jakarta International Stadium kita mempunyai lapangan standar FIFA, nantinya dilengkapi dengan profesional sound system, spesial lightingnya yang akan memberikan efek dramatis ya. Nah itu dibilang katanya Pak, itu tanggal mainnya. Sound system itu katanya fantastis banget Pak. Oh iya. Ya kan dibilang gitu kan? Betul. Apa kelebihannya? Ya nantinya ini untuk kelebihannya karena ini sudah mendukung untuk konser musik, jadi ini standarnya untuk menghelat pertunjukan ya, kelas dunia. Bayangkan saja kita nonton konser musik kelas dunia itu kayak apa itu hebohnya. udah mimpi nonton konser dari sekarang ya ampun. Nanti nonton dari sini bisa, ya.
Oke, berarti udah 70 sekian persen Iya, ya. heeh. Dan itu nanti pemasangan atapnya lebih yang bisa dibuka itu atap yang mana aja, Pak? Ini. Nanti kan di tengah ini, Aha. yang bolong ini akan tetap terbuka. Oke. Ini fungsinya karena isinya di bawah itu rumput ya. Rumput juga makhluk hidup. Oke. Dia tetap butuh cahaya matahari. Oke. Dia makanya nanti untuk atap buka tutup ini buka tutupnya itu tidak masif, artinya tidak solid tapi dia transparan. Oke. Kita memakai material namanya jenis ITFI, itu Ya. salah satu material jenis membran yang mempunyai sifat tembus sinar ya atau tembus pandang. Oke. Itu untuk menjamin kecukupan pencahayaan matahari untuk rumput yang ada di Jakarta International Stadium. Mas Ari, ini kita kan mau ke rumput tapi mampir lagi ke sini ya. Boleh, kita mampir Katanya lagi ada di sini. plaza untuk sholat. Ya, betul sekali, Mbak Itu Indi. di sebelah mana? Ya, Jakarta International Stadium ini juga yang membuat unik, mungkin satu-satunya di dunia juga ya. Kita memiliki landscape, taman, dan rem. Ini kita desain konfigurasinya itu membentuk pola garis-garis Aha. yang menghadap ke kiblat Oh, atau oke. saf orang sholat. Mana, nanti, Mas? nah ini tempat kita berdiri ini sedang dibuat guidance ya untuk garis nanti. Ini untuk Mas yang garis-garis ini finishing. nih? Iya. Oh, Nantinya oke. ini guidance nanti untuk finishing area rem timur ini membentuk konfigurasi soft-soft untuk sholat, Mbak Indi. Oke, jadi tadi kan kita lewat sini katanya ini untuk orang jalan kaki masuk. Ya, betul. Tapi disediakan juga untuk sholat. Ya, betul. Ada pembatasnya apa gimana? Ya, nantinya karena ini ya, kalau di Indonesia kan iklimnya tropis. Orang main bola itu pasti di jam-jam sore ya, Ya. sore jelang maghrib, isya gitu ya. Beda dengan di Eropa, dia Ya. bisa main siang, Kapan jam aja. 2, main jam 10. Kalau di sini kan gosong ya. Iya, iya. Makanya untuk mengantisipasi agar tidak ada kerumunan, orang berbondong-bondong ke Ke musola. musola kecil, Sebenarnya musola ya. itu setiap lantai juga ada, Mbak Oh, ada Indi. juga, oke. Tapi karena kita kan jumlahnya banyak, jadi kita bisa melakukan apa ya ibadah sholat begitu azan atau pas break pertandingan Ya. ada jeda waktu untuk sholat, mereka bisa mengakses ke area rem timur, barat, dan juga di bawah ini nanti ada plaza. Plaza juga itu untuk taman ya, taman terbuka itu pola konfigurasinya juga garis-garis soft-soft juga. membentuk soft sholat gitu. Wudhunya di mana nih, Mas? Wudhunya kami sediakan di beberapa titik nih di area Oke. concourse Aha. dan juga di bawah. Di bawah itu kami sediakan juga untuk beberapa titik-titik atau spot keran wudhunya, Mbak Indi. Oke, Jadi oke. nggak perlu khawatir Ah, ah. bagi kaum muslim yang nantinya akan apa ya melakukan ibadah Iya. sholat pada saat waktu ya maghrib khususnya dan isya. Oke. Itu bisa Keluar dulu, keluar dulu, wudhu, ambil sholat, titik wudhu, masuk ya, lagi. ya betul. Oke, kita lanjut. Ini yang dibilang gigi balang Oh ini iya, juga ya? ini nih. Ini kalau kita melihat ini sebenarnya kan, Betawi gitu. ya ini kan sudah distilasikan dalam transformasi modern ya, Iya. karena bangunan Jakarta International Stadium dibangun di Jakarta. Aha. Kita mengedepankan aspek lokalitas kultur budaya Betawi. Oke. Jadi ini motif-motif gigi balang kan sebenarnya elemennya segitiga, ada bulatan. Ada bulatannya. Nah, ini kita transformasikan seperti ini. Biasanya dikasih warna hijau kuning. Kalau ini nanti warnanya gini aja. Ya, kalau warnanya selaras dengan stadionnya nanti Mbak Indi. Artinya kan ini sebuah satu konsep kawasan ya. Aha. Karena tidak hanya di rem timur, Ya. nanti di rem barat. Oke. Railing, nah itu railing di concourse itu nanti juga ornamennya sama. Jadi satu bahasa, Nah. satu tema. Mas, kalau yang di GBK itu kan dia bisa ada lampu-lampu berubah-ubah warna itu loh. Kalau di sini mana? di GBK, kalau di sini gimana? Di sini Oh, iya. ada rencana mau ada Pasti. lampu-lampu gitu juga? Nah, berhenti dulu Mbak Indi, Ya, saya jelaskan. coba-coba. Kita melihat fasad Keren ini. banget sumpah. Kalau dari jauh kan seperti loreng ya, itu dibentuk dari perforasi, ada bulatan yang ukuran kecil, sedang, besar gitu. betul. Nah, nantinya di beberapa perforasi itu dilengkapi dengan lampu-lampu yang bisa menimbulkan special lighting fasad. Wes. Bisa berubah-ubah seperti Stadion Allianz ya. Wow. Jadi tergantung nanti siapa yang main.
Misalnya yang main oke. timnas Ah. bisa membentuk wave motion bendera merah putih bisa. Serius? Iya, nanti siapa tim yang bertanding, misalnya tim apa ya, yang dominan merah atau dominan putih nanti bisa merefleksikan siapa yang bertanding. Atau mungkin Mbak Indi ulang tahun, saya Ada. tuliskan nama Indi. Serius? Ulang tahun saya datang ke sini. Nanti saya tutup matanya ya, dari tol gitu ada tulisannya. Waduh, Keren ini banget, asli. ada special lighting yang kita sematkan di fasad bangunan ini. Oke, Jadi oke. memang dari sini kan nggak kelihatan, tapi kalau malam itu wow efeknya. Udah mulai nih? Kalau malam udah mulai? Sudah, tadi Udah malam mulai? aja sudah nyala. Oh, oke, Ya, oke. tadi oke. malam kan ada first match, itu pertandingan perdana di lapangan latih JIS. Tadi malam kan Pak Gubernur main ya. Jadi ini lighting fasad yang khususnya di sisi timur kulit ini kemarin sudah menyala itu. Oke. Bagus banget. Siap. Nah, ini Mbak Indi yang finishing soft tadi, nanti warnanya gradasi abu-abu ya. Jadi yang ini guidance untuk finishingnya tadi yang menghadap ke kiblat. Nah itu nanti warnanya kan abu muda, abu agak apa ya, agak gelap terus sampai yang dark grey ya. Nanti polanya seperti ini nih untuk plaza sholatnya. Yang untuk sholatnya yang dark gray, yang Ya. abu-abu tua. Intinya ini sudah disusun menghadap ke kiblat. Jadi silahkan nanti dari pengunjung kan bisa mengambil air wudhu. Mungkin yang bawa sejadah, gelar sejadah bisa menempatkan diri pada ini ya untuk area plaza sholat yang sudah disediakan di Jakarta International Stadium. Oke. Kita ke rumput ya, Mas? Boleh, ayo. Mari, lewat mana nih? Situ lagi. Yuk kita turun, kita melihat rumput hybrid di stadion utama. Mas, Oke. ini nih yang dibilang rumput hybrid, ada sintetisnya Nah, dan ada ini. naturalnya gitu. Betul. Gimana? Ya, ini Jakarta International Stadium. Ini menggunakan rumput hybrid ya jenisnya. Ini pertama kali di Indonesia, Mbak Indi. Iya. Jadi rumput hybrid itu kombinasi antara rumput alami ini di Iya. atas rumput alami ya, dan juga Oke. rumput sintetis nih. Kita Taunya bisa melihat Kok hampir nggak kelihatan ya, kayak mirip banget. karena sudah hybrid, sudah kawin ya jadi satu. Jadi dia saling menguatkan. Iya. Saling menguatkan agar ini menjadi satu kesatuan homogen. Jadi ini sudah nggak kelihatan mana yang sintetisnya ya, karena ini sudah jadi satu. Iya loh. Namun kalau dilihat dari pinggir, Nah, ini kelihatan Mbak Indi. Nah ini nih yang lancip-lancip kecil ini iya. sintetisnya. Ini sintetis. Kalau yang lebar-lebar ini dipastikan untuk rumput alaminya. Jadi ini sudah menjadi satu kesatuan atau Kayak kita udah- sebut hybrid. udah bersatu gitu ya? Bersatu, kayak aku dan kamu itu. Nah ini kita sudah melihat ya, ini sudah hampir 100% di Jakarta International Stadium. Jadi metode penanamannya dengan lapangan latih itu berbeda. Kalau di lapangan latih itu rumput kita semai di area lapangan ya. Jadi kita tanam rumput naturalnya, baru kita gelar rumput sintetisnya. Oke. Kalau di lapangan utama ini kita pembibitannya di luar, di Tangerang. Kemudian kita bawa ke JIS ini sudah dalam bentuk gulungan atau roll. Kemudian kita gelar nih seperti kita gelar karpet masjid. Oke. Jadi ini sudah menjadi satu kesatuan ya ini di sini. Insya Allah nanti di bulan Desember siap digunakan untuk bertanding. Mas, rumput itu kan kadang ya kalau musim kering dia agak coklat-coklat gitu kan, karena kering gitu. Ya. Berarti pemeliharaannya ini gimana? Ya, kalau pemeliharaan rumput sebenarnya hybrid dengan natural itu hampir sama ya Mbak Indi ya, karena ini juga 90%-nya pun tuh natural sebenarnya, 95%. 5%-nya sintetis, jadi tetap treatmentnya penyiraman biasa, kemudian pemotongan atau top dressing, dan juga kita treatment terhadap mungkin rumput-rumput pengganggu ya, atau rumput liar, kemudian kalau ada serangga-serangga itu Kalau juga hujan kita deras basmi. menggenang nggak, Mas? Insya Allah nggak menggenang, karena kita sudah menggunakan sistem drainase yang baik ya di lapangan Jakarta International Stadium. Jadi di bawah lapisan rumput tempat kita menginjakkan kaki ini ada beberapa layer di mana di bawah rumput
Ini ada media tanam nih, Oke. ini namanya pasir Jambi nih. Emang ini Oke. merupakan media dari rumput ini karena Ya, ya. tetap 95%-nya natural. Oke. Di bawahnya ada lapisan lagi batu ya, batu koral. Kemudian di bawahnya lagi ada lapisan seperti geotekstil ya. Oke. Kemudian ada saluran-saluran drainase. Oke. Dilengkapi dengan beberapa titik sprinkler itu untuk penyiraman otomatis. Ya, Jadi itu untuk menjamin agar performan dari lapangan ini sendiri tetap bagus Oke. secara kualitas. Mas, kita kan rasanya pengen ke VIP nih. Tadi kita di Iya. mana? VIP di situ. VIP Semua fasilitas di sana? Ya, semua fasilitas. Ada locker room, ada apa lagi? Ya, di lantai 2 ada locker room Ya. atau ruang ganti pemain. Ya. Kemudian di lantai 3 mezanin itu ruang untuk VIP, VVIP. Aha. Royal Lounge ada di situ. Royal Lounge itu untuk Ya, untuk VIP, VVIP. tamu-tamu Iya, penting ya? Tamu Oke. penting kenegaraan itu biasanya di lantai 3 mezanin. Ruangan pers? Ruangan pers ada juga nanti di dalam situ, Oke. Mbak. Nah, Mas, ini kan 82.000 penonton nih. Betul. Bisa menampung sebanyak itu gitu. Iya, betul. Kita kan tidak pernah ingin ada kecelakaan apa, insiden apa, Iya. macam-macam gitu, tapi Iya. harus siap-siap. Iya, Gimana caranya 82.000 orang itu kalau terjadi sesuatu, mudah-mudahan enggak, Iya. itu bisa keluar dengan cepat. Ya, jadi kami mendesain bangunan Jakarta International Stadium, terutama konfigurasi tribunnya ini Ya. sangat-sangat memperhatikan itu terutama faktor safety-nya. Ya, Jadi kita bisa bilang setiap blok atau kompartemen tribun ini Ya. memiliki jalur evakuasi masing-masing. Jadi satu kompartemen itu kan ada bolong-bolong kayak lorong-lorong ya. Kayak jalan masuk itu? Ya, jalur untuk evakuasi pengunjung. Jadi Oke. standar FIFA itu mensyaratkan tidak lebih dari 8 menit ya. Jadi 8 menit itu penonton harus bisa keluar semua ke area concourse lantai 3 tadi. ini bisa. Bisa. Sudah dihitung, Mas? Sudah disimulasikan. Oh iya. Dan kita memiliki jumlah titik yang cukup ya untuk Oke. melakukan evakuasi di sektor baik itu barat, timur, utara, selatan itu jumlahnya sudah sesuai dengan standar. Oke, jadi bisa penonton 82.000 orang itu bisa keluar dalam waktu 8 sampai 10 menit. Iya, ini dalam 8 menit diharapkan sudah bisa keluar semua Oke. ke area concourse. Aha. Itu merupakan Wow. standar ya. Jadi 82.000 ini bagaimana ya kita harapannya kan tidak ada kondisi darurat iya, ya, jangan, misalnya jangan. gempa, kebakaran gitu iya. ya nanti. Namun ini harus mengantisipasi pada saat kondisi darurat. Oke. Mas, yang tadi dibilang catwalk itu Nah, catwalk ya. ini ya? Ya. Ini mana ya? Nah, Ada ini dua. ini. Ada 2 jalur kan itu dan ini. Ya, ini yang bentuknya kayak huruf L, ini namanya catwalk ya. Nanti fungsinya selain untuk jalur maintenance, nanti ada satu spot catwalk juga. Ya. Yang tadi saya sampaikan itu bisa kita mengakses ya Jalan. pengunjung, jalan, naik ke kolom, Aha. melintas ke sini, kemudian jalan ke tengah. Dari Oke. sini kita bisa cekrek-cekrek, iya, selfie di atas lapangan Jakarta International Stadium. Terus ada bisa main apa lagi nih yang Waduh. rekreasi ya? Rekreasi, suka ketinggian nggak Mbak Indi? Iya, aku suka banget. Iya, bener. Nanti ya, insya Allah di Jakarta International Stadium akan dilengkapi fasilitas ini ya, bungee jumping ya. Serius. Serius, Bungee bisa jumpingnya lompat dari mana? dari atas catwalk, nanti Wow. loncat 80 meter ya. Ini beneran, Mas? Insya Allah nanti akan disediakan Ya wahana ampun, bungee ini jumping. sebagai fasilitas entertain. Jadi Oke. nantinya kan di sini tidak hanya untuk kegiatan sepak bola, tapi Ya. untuk wisata juga Ya, ya. Artinya non match day pun kawasan ini akan hidup sepanjang hari. Jadi Oke. akan disiapkan wahana-wahana ya. Bungee jumping terus apa lagi? Flying fox. Flying fox, Iya, serius? nanti dari sini ke ujung tribun yang sana, insya Allah akan disediakan Aduh, untuk ya wahana flying fox-nya. ampun, adrenalin semua. Iya. Oke. Kita di sini aja bisa melihat nanti sky viewing deck yang keliling 360 derajat tuh tingginya, Iya, wow, tinggi banget. 70 meter. Tinggi banget. Kita bisa melihat ya banget. Oke. view kota Jakarta dari Oke. Jakarta International Jadi Stadium. Mas, biasanya nih ngebangun itu lebih mudah daripada memelihara, ya kan? Nah, pemeliharaannya itu kan harapannya ingin sama terus kualitasnya, kebersihannya. Ya.
toiletnya, fasilitasnya sama seperti ketika pertama ngebangun gitu. Iya. Pemeliharaannya itu sudah diperhitungkan juga. Pasti nggak murah itu meliharanya tuh. Iya, tentu saja ya, karena mengingat skala dari Jakarta International Stadium ini sendiri, Iya. kemudian fasilitas dan juga kualitas ya, tentu pemeliharaan pada saat pengoperasionalnya itu sudah kami perhitungkan dari awal ya. Oke. Artinya dari awal kami mendesain atau merancang itu sudah mempertimbangkan nanti bagaimana sih cara maintenance Iya. setiap ruang, setiap item, setiap sudut bangunan stadion itu ya. Oke. Yang jelas untuk saat pengelolaan nanti sebenarnya di green building juga sudah diatur ya. Terutama misalnya nih, satu, kita sudah melakukan pemilahan sampah. Jadi di Jakarta International Stadium nanti sudah ada beberapa spot-spot itu untuk titik tempat sampah yang Oke. sudah dipisahkan. Kami juga memiliki fasilitas namanya TPS 3R Oke. untuk reduce, reuse, recycle. Oke. Itu kemarin juga penilaian juga dalam green building ya. Jadi bagaimana di stadion ini selain kita green building juga harus green attitude dong. Iya, nah Artinya itu. nanti harus membawa budaya disiplin ya bagi penonton. Dia tidak Edukasi buang untuk pengunjung juga harus ada Iya, ya. dia tidak Oke. buang sampah sembarangan, Iya. dia tidak membawa plastik kemasan sekali pakai, Iya, dan iya. gitu-gitu nanti akan perlahan ya Akan kita lengkap tuh edukasi. petunjuknya. Betul Oke, sekali siap. Mbak Indi. Siap-siap. Nah, ini kita semua nih ada Mas Ari, aku Hai. udah diajak jalan-jalan dari Siap. ke lantai 8, terus ke lantai 3, lihat plaza untuk sholat juga udah sampai ngebahas Betul. ini dan lain-lain ya. Fasilitas sudah dibahas. Pertanyaan berikutnya, soft launching itu kan Desember ya? Ya, insya Allah di Berarti Desember tahun ini. Desember tahun ini udah betul-betul lengkap semuanya cup gitu. Ya, betul Mbak Indi. Jadi semua fasilitas yang berhubungan dengan pertandingan ya, Ya. seperti lapangan utama, Aha. tribun, Aha. kemudian lighting, sound system, scoring board, insya Allah di Desember ini sudah ready dan siap digunakan untuk tinggal 2 bulan lagi menghelat. loh. Iya, bukan bulan, hitung hari nih. Hitung hari. Berapa hari nih? Oke. Di soft launching itu ada kegiatan heboh apa? Ya, yang nantinya ini pasti layak ditunggu ya, khususnya warga Jakarta dan umumnya masyarakat Indonesia. Nanti akan ada pertandingan International Cup yang akan mempertemukan klub-klub top elite Eropa yang akan Serius? main di venue Jakarta Serius? International Stadium. Siapa aja tuh, Mas? Tunggu dulu, nanti tunggu kejutannya. Yang jelas Tinggal karena jawabnya iya atau tidak, nggak? MU, iya atau tidak? yang Mau jelas jawab. karena stadion ini bertaraf internasional dan Oke. standar FIFA, tentu kami ingin menghadirkan klub-klub top elit Ada berapa Eropa. klub elit? Ada 3 nanti 3, Mbak Indi. oke. Yang satu nanti insya Allah Indonesia All Star. Aha. Babak penyisian di Bali, Oke. finalnya di Jakarta International Iya. Stadium. 2 lagi? Kan udah, kan Oh, 4. iya. Masih aja ya mancing-mancing. Iya. Oke, itu soft launching. Iya. Grand launching. Ya, grand launching sebenarnya di Maret 2022 kami menyelesaikan minor item aja ya, Aha. yang di Desember ini belum Oke. selesai. Jadi pekerjaan finishing ya, terutama di area dalam tribun, Ya. external walk, hardscape itu minor item kami selesaikan di 2022 bulan Maret. Insya Bulan Allah Maret. ini semua sudah selesai 100%. Tanggalnya? Insya Allah akhir Maret ini Oke, sudah oke. selesai 100%. Setelah itu boleh dipakai bebas. Betul sekali Mbak Indi, ini Oke. mohon doanya nih Amin. agar pembangunan sesuai dengan jadwal ya, Oke. tepat waktu, tepat mutu, dan harapannya kita bisa menyajikan bangunan yang terbaik bukan hanya di Indonesia tapi juga kelas dunia. Oke, jadi setara dengan stadion mana nih kalau bisa dibilang? Kalau Jakarta International Stadium ini sebenarnya presidennya ke stadion di Inggris ya, Oke. di Tottenham Hotspur, karena Oke. dia stadion terbaru ya di Liga Inggris dan dia sudah mengakomodir fasilitas-fasilitas sepak bola modern. Oke. Ini kita boleh dibilang saudara kandung ya, kakak adik, mulai dari konfigurasi Yang itu kakak, ini tribunnya, adek. lapangannya, Oke. kemudian juga fasilitas yang ada di Jakarta International Stadium. Oke Mas Ari, terima kasih Mas Siap. untuk waktunya. Udah Oke. diajak jalan-jalan. Siap. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.